Mohon izin, ini kepiting biru yang sudah didoakan oleh Habib Lutfi, Kiai Asep Halim, dua-duanya pendiri NU. Tadi terakhir Mama Miftah ya, beliau dari Benda. Ini warnanya tetap biru, walaupun sudah lama sekali, Mama. Kalau ini baru seminggu. Jadi ini saya sangat menghormati. Ini baru seminggu menjadi putih. Ya. Nah, si kepiting ini alaminya kalau dibiarkan seminggu lalu dibiarkan sebulan ini akan putih seperti ini. Kalau kena udara, sekarang kita buka, kena udara akan biru lagi. Karena di dalamnya ada zat aktif yang dia ketika udara berkurang menjadi putih. Condongnya ke bau apa? Kenapa? Condongnya ke bau apa? Oh, enggak bau. Ada bau amis. Bau amis tapi tidak berat. Kiai Miftah kan tadi di Benda juga. Oh, kalau agak amis berat saya nggak bisa. Nah, pas beliau, oh ini biasa saja. Bahkan beliau minum tanpa minum air putih ya. Begitu. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa kalau saya buka, biarkan 3 menit lalu dikocok lagi akan biru. Nah, kenapa ini biru? Padahal sudah lama. Ini saya sangat percaya dengan keajaiban doa dari para kiai. Jadi doa itu memberikan udara terus ke dalam cairan ini di dalamnya. Ya. Saya mohon izin, ini luar biasa. Habib Lutfi sudah meminumnya, para kiai sepuh sudah meminumnya. Kiai Said Aghi Siroj, beliau itu kena COVID kira-kira 8 bulan yang lalu. Ya. Dan saya punya foto eksklusif yang tidak boleh disebarkan kemana-mana, tapi bisa ditunjukkan gitu kan ke orang-orang yang sangat kami percaya, termasuk Mama. Itu beliau gimana dikelilingi oleh 6 dokter kepresidenan dan si jamunya diterima oleh istrinya dan diberikan, dan dalam 3 hari menjadi negatif begitu. Dan di ICU beberapa rumah sakit di Bandung dengan kerjasama dengan dokter-dokter kami sudah melakukannya. Lebih dari 15 pasien, Kang Nata. Terakhir Ibu Lisiga. Terakhir Ibu Lisiga. Sama Ya, suaminya. sama suaminya. Suaminya sudah di ICU. Sekarang udah Negatif. 3 hari pulang ya dari rumah sakit. Luar biasa. Nah, ini salah satu akar budaya Nusantara. Kalau misalnya ada bisa sinergi ke depannya, itu luar biasa menarik. Kalau berkenan Kanjeng Sultan meminumnya, Mangga ya. Terang. ini akan saya buka dan akan saya biarkan beberapa saat. Ini akan berubah menjadi biru. Kalau dibuka. Kalau dibuka, kena udara dia biru lagi. Nah ini sudah lebih dari sekian lama tidak kena udara, Terus, ya. tapi karena doa para kiai tetap biru. Luar biasa. Itu saya geleng kepala. Ini siapa yang memberikan oksigen ke dalamnya? Asumsi saya doa. Karena secara teori tidak mungkin dia bisa tetap putih. Ya. Kalau saya secara teori membaca artikel ilmiah dari barat sana. Nah, dia punya kemampuan meregeneratif sel, Mama. Jadi meregenerasi sel tubuh ketika sel tubuh kita rusak. Jadi kalau bagi kami, COVID-19 itu misalnya mampu merusak 100 sel tubuh. Cairan ini bisa menghasilkan lebih dari 1000-nya. Jadi sangat mudah si COVID ini buat si jamu ini. Karena kami kasih herbal lain yang dari tumbuh-tumbuhan, 3 buah herbal. Yang 2 herbal belum diketahui namanya. Yang 1 herbal bisa saya sebutkan itu akar astragalus dipadukan ke sini sehingga kemampuannya luar biasa. Nah, Ibu Ida ini sekretaris dewan, Ibu Ida Wahida itu dijadwalkan operasi jantung di bulan Saum 2 tahun yang lalu. Ya. Sekarang beliau sudah keliling kemana-mana dan tidak pernah dioperasi jantung. Beliau minum ini. Sekretaris Dewan Provinsi Jawa Barat, Ibu Ida Wahida. Ya. Beliau sesepuh kami karena dulu bapaknya adalah tilawatil Quran di Jawa Barat ya, dan menjadi Bupati Cianjur 2 kali. Ketika Jokowi tahap kedua itu, saya diminta sama teman-teman dosen IPB untuk menulis buku. Judulnya Pohon Langit. Pohon Langit ini rangkuman dari Quran terkait herba di Nusantara, di seluruh dunia yang bisa mengobati. Waktu itu Pak Jokowi minta tanda tangannya di Iran. Saya kok ini harus tanda tangan ke Iran. Akhirnya saya dibiayai teman-teman IPB ke Iran. Nah, ternyata di Iran ini obat yang paling mereka kagumi adalah Nusantara. Karena mereka dulu dapat pembelian obat-obat itu di zaman jajahan Inggris, Prancis, itu mahal sekali obat dari Nusantara ini. Saya kembali ke sini lalu mempelajari banyak herbal. Dan akhirnya di bulan Januari 2020 saya dipanggil Habib Lutfi. Riset ini. Waktu itu kami diminta riset
SARS-CoV-1, cikal bakalnya SARS-CoV-2, cikal bakalnya COVID-19. Mulai riset semuanya. Ternyata endingnya, kesimpulannya cairan biru kepiting tapal kuda. Nah, COVID masuk Indonesia di bulan April, mohon izin, Maret April 20 ya. 2020. Dan pasien pertama Jawa Barat itu di bulan Mei 2020. 3 orang. Saya di bulan April ketemu Habib Bibib, ini sudah jadi sama tim dikerjakan. Dicampur apa aja? Herbal tumbuhan untuk mengaktifasi zatnya. Satu herbal saya bisa sebutkan, saya bilang akar astragalus. 2 lagi kami belum tahu ini nama ilmiahnya apa gitu, karena kami dapatkan dari hutan. Habib Lutfi, oke. Saya punya fotonya, beliau lagi pegang, lalu beliau Rotibul Kubro doanya. Sama teman-teman santri ya, dibacain Rotibul Kubro. Lalu udah gitu kami presentasi ke Jawa Barat, ke Pasekda. Pasekda kami sudah punya ini. Oke. Ini karena jamu diuji pakai aja di rumah sakit cadangan Jawa Barat BPSDM. Saya kira kami kandidat pertama, Mama. Saya datang ke BPSDM. Silakan Pak Asep, tunggu Bapak ada kalah kandidat ke-7 dari 7 obat herbal yang ada di Jawa Barat. Jadi sampai 16 dipakai tidak menyembuhkan, kami ke-7. Silakan Pak, disembuhkan. Sembuh. 3 orang sembuh dalam 3 hari. Sampai akhirnya Pak Sekda Jabar ngirim surat ke Dokter Terawan. Diakomodir, kami presentasi di Dokter Terawan. Semua dirjennya kumpul di Dokter Terawan, kami presentasi. Tidak ada yang mampu mendebat kami. Karena si teknik ini dalam kedokteran disebutnya terapi serum. Waktu jadi Menkes. Pas sekarang Kang Budi jadi ya, Budi Gunadi Sadikin. Karena dulu saya ngerjain IT beliau di Inalum, Pak. Ketika Inalum diambil alih dari Jepang, PT Inalum yang akhirnya memberi Freeport. Saya mengerjakan IT-nya Pak Menteri ini. Nah, ketika sekarang berbicara sudah masuk ke ranah formal, urus izinnya di BPOM dan sebagainya. Nah, saya bilang oke. Kami akan jalan sendiri dengan komunitas Nahdiyin dan komunitas lainnya. Karena tidak mungkin dapat izin di BPOM sebelum punya penangkaran. Makanya idenya rumah kepiting tapal kuda. Dan insya Allah saya yakin yang 6 bulan itu kita punya target buat yang obat buat kanker. Itu kami akan kejar dan ini pun kami berjalan terus. Nanti ketika yang kanker sudah jadi, saya akan ketemu Mas Nah buat presentasi ke Kanjeng Sultan supaya ini nih yang sudah disembuhkan kanker itu, si A, si B, si C. Karena mohon izin, kiai kami di pesantren 70% kiai sepuh itu menderita kanker, terutama kanker pernapasan, karena merokoknya tidak berhenti.